Shalom Bapak Paul, Shalom. tahun baru. Jadi saya mau sedikit bertanya, apa perbedaan dari peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya di zaman Yosua dengan peperangan yang dilakukan pada zaman Muhammad? Nah, bukankah itu sama-sama kejam? Dan orang bangsa Israel pada zaman Yosua ini banyak melakukan penjarahan dan sebagainya. Apakah sebut Islam bangsa biadab itu karena Muhammad melakukan perampokan. Nah, apa itu perbedaannya? Apakah bangsa Israel juga bangsa biadab begitu? Iya, itu bagus ya. Daud itu kayak Muhammad loh, rampok loh. Waktu Daud lari dari Saul, ya, terus Daud kan pergi ke perkemahannya orang Filistin, ke pemukimannya orang Filistin, bergabung sama orang Filistin. Lalu dia ngerampok desa-desanya orang Filistin. Rampok dia, dibunuh satu desa sama Daud. Apa bedanya sama Muhammad? Beda, beda. Karena di zaman Daud, Yesus belum disalib. Dan Yesus belum membatalkan hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu bagi orang Israel saja. Hukum Taurat itu diperuntukkan bagi orang Israel saja. Jadi kalau kata sesama, sebelum zaman Yesus, yang namanya sesama itu sesama orang Israel. Tetapi setelah zamannya Ezra Nehemia, yang namanya sesama itu hanya orang Yahudi saja. Orang Yahudi itu berarti cuma 3 suku, Yehuda, Benyamin, sama Lewi. Yang lain itu bukan sesama. Bahkan orang-orang Israel yang tersisa, yang suku-suku lain yang tersisa pun, kalau ada, itu bukan sesama. Yang namanya sesama hanya orang Yehuda, orang-orang Yahudi. Sampai dengan zaman Yesus. Tapi kemudian Yesus membatalkan dan membuat Torah itu menjadi untuk seluruh dunia, tetapi Torah dalam perspektifnya Tuhan Yesus. Artinya apa? Sudah nggak boleh membunuh. Sejak zaman Yesus. Lihat ya, sebelum zaman Yesus, para nabi itu masih bunuh orang loh. Para imam itu masih bunuh orang. Contohnya Yudas Makabe. Itu kan bunuh orang Yunani kan, waktu dia menjarah bait suci. Yudas Makabe itu angkat senjata, dibunuh itu semua, dan dikatakan itu pembantaian luar biasa. Tapi akhirnya orang Yahudi menang, Yudas Makabe imam ini yang kemudian memimpin mereka. Makanya ada hari itu apa namanya, Hanukah, tanggal 24 Kislev, 25 Desember. Sekitar itu ya, sekitar 25 Desember. Hanukah, hari pentahbisan bait suci. Makanya dari raya itu, zamannya Yudas Makabe. Nah, tetapi zaman Yesus tidak ada satu rasul pun yang membunuh demi mengkristenkan atau membela diri dengan angkat pedang. Rasul Petrus pernah angkat pedang sama Yesus, langsung dimarahin. Sekali-kalinya dia tebas kupingnya si Malkus, hamba imam besar. Kupingnya Malkus itu diambil, dipasang sama Yesus, kemudian Petrusnya ditegur. Orang yang hidup oleh pedang akan mati, akan sarungkan pedangmu. Hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Nggak boleh. Jadi sejak zaman Yesus itu nggak boleh. 700 tahun kemudian Muhammad mau mengembalikan kita bukan ke zaman Daud loh, tapi ke zamannya Hammurabi.
dalam abad-abad kegelapan. Gitu. Jadi nggak boleh. Bunuh itu nggak boleh. Sejak zaman Yesus. Bahkan gereja pun tidak melakukan. Kenapa perang salib itu baru ada tahun 900? Karena udah nggak tahan banget gereja itu ditindas sama orang Islam. Karena ngalah terus kan. Akhirnya mereka angkat senjata. Ternyata lebih sadis, orang Islamnya kapikirit semua, terkaing-kaing semua. Ya kan, makanya perang salib kan akhirnya kan Islam itu kan hancur-hancuran kan. Tahun 1500 baru Islam itu memperkokoh dirinya lagi, masuk ke Turki itu kan. Tapi itu kan terakhir, Turki sudah hancur waktu itu, Bizantin itu sudah lemah. Tapi sejak 900 itu baru ada tuh perintah bunuh-bunuhan gereja sesat waktu itu. Itu, jadi sebetulnya yang Muhammad itu mengembalikan kita ke zaman barbar, ke zaman batu. Coba ya, zaman Yesus orang cepok udah nggak pakai batu loh. Ya kan, cepok udah pakai air loh mereka loh. Membasuh kan dengan air kan. Zamannya Muhammad cepok pakai 3 batu. Tanya sama Buya Zakur kalau nggak percaya. Berarti kan mundur kan? Berarti kan mundur. Gitu ya. Nanggal nggak maksudnya? Artinya nggak boleh, perang itu nggak boleh. Perang salib itu bukan kehendak Tuhan. Perang salib adalah kesesatan gereja. Itu adalah manifestasi setan-setan yang menguasai para uskup gereja. Perang salib itu. Ya, jadi terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi